untuk berpuasa sebagaimana telah diwajibkan kepada orang-orang sebelummu. Ini dalam kondisi puasa kayak gini, perut kita lapar, keinginan kita terbatas demi mengikuti perintah Allah. Kisah ini cukup bagus kita akan kisahkan karena sesuai dengan kondisi pada bulan ini, bulan Ramadan. Jadi ada seorang yang sedang berdiri di depan rumahnya, bengong aja begitu. Ini orang kira-kira ngapain coba? Bengong aja dia. Kira-kira mikirin apa di depan rumahnya berdiri. Lalu ada seorang kawannya datang. Ada seorang ulama, kata kita mah seorang kiai lah lewat. Assalamualaikum bang, pak. Waalaikumsalam dari mana, mau kemana? Saya mau ke tempat anu katanya kan. Itu ngapain di depan rumah bengong? Ya katanya kan. Saya ini di rumah udah nggak ada apa-apa, nggak tahu lagi anak-anak belum pada makan. Kata dia. Lalu saya berkata, ayo ikut saya katanya. Bawa jala. Ke telaga kita pergi. Ke sungai lah kalau kita sekarang. Ayo kita pergi. Sampai di sungai saya berkata, kerjakan sholat 2 rakaat. Setelah itu lempar jala dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Lakukan itu katanya. Lalu dia melakukan wudhu. Kemudian sholat di dekat telaga itu, di dekat sungai. Di dekat sungai itu dia wudhu, di sholat. Kemudian setelah itu dia lempar jala dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Ketika itu nggak lama kemudian seperti ada gerakan yang di dalam jala itu. Lalu ditarik sama dia pelan-pelan. Beratnya. Apa ini? Ayo tolong bantuin saya katanya kan. Pak Yai, tolong bantuin, ini berat banget jala. Hampir lepas ini. Lalu ditariklah bersama-sama dengan Pak Yai. Itu ternyata di dalam jala itu ada seekor ikan yang sangat besar. Ikan air tawar gitu. Mungkin kalau ikan air tawar terbesar apa? Pila runcuh. Ya mungkin sejenis itu. Sejenis itulah. Pokoknya ikan air tawar, namanya juga di sungai atau di telaga. Lalu setelah itu saya berkata, sekarang kamu pergi ke pasar, jual ikan ini. Mudah-mudahan ada yang beli dan beli kebutuhan untuk keluargamu. Lalu dia bawalah ke arah pasar. Kemudian di tengah jalan ada orang nanya, itu apa? Ini ikan, mau beli nggak? Oh mau. Lalu ditawar dengan harga yang cukup bagus. Harga yang pantas untuk ikan segede gitu. Lalu dia terima, dia keluarlah membeli makan makanan. Setelah dia membeli makanan, dia mau pulang. Tapi dia ingat ini. Saya bagi ini. Mudah-mudahan bisa menggembirakan beliau. Lalu dia bawalah ke rumah Assalamualaikum ini saya udah beli makanan. Ikannya udah laku. Makanan udah saya beli, dan ini saya bagi sama Kata itu, waalaikumsalam, masuk. Taruhlah apa yang kau bawa di dekat pintu itu. Kemudian saya berkata, bawa lagi apa yang kau bawa ini. Kalau bukan karena pertolongan Allah, ikan itu dia akan keluar dari telaga itu, dari sungai itu. Kemungkinan ikan itu keluar untuk kita tangkap bukan untuk rezeki kita berdua. Pulanglah engkau, beri makan keluargamu. Lalu dia pulanglah. Dalam perjalanan dia ngelihat ada satu orang ibu dengan anaknya yang lagi digendong. Kayak kita lah zaman sekarang begitu. Ternyata dia berkata, ibu itu ngelihat ke arah bawaan dia. Dikata, Pak, tolonglah berikan bawaan itu. Anak saya udah berhari-hari nggak makan ini kan. Dia bingung juga ini, di rumah pun anak-anak belum makan. Ini ada orang meminta, gimana ya, nggak enak ini. Akhirnya dia pilih ini, kasihan anak yatim, ya udahlah nanti saya mah gampang, nanti saya cari lagi. Kemudian dia kasihlah semua bawaannya. Dikata, Bu, ini ambillah. Kalau saya cuma punya ini doang. Kalau saya punya yang lebih baik, saya akan memberikan kepadamu. Cuma ini yang ada. Kemudian dia kasihlah. Setelah itu ibu itu dia liatin, tersenyum dan berdoa, sehingga keluarlah 2 tetes air matanya. Saking gembiranya itu, kayak kita juga itu. Pas lagi kesusahan, lalu datang pertolongan Allah dengan perantara orang. Alhamdulillah, kita merasa senang. Dan setelah itu beliau pulang. Dalam perjalanan dia mikir-mikir, ini tadi ada orang udah saya kasih. Ini di rumah bagaimana? Makanan kagak ada, atau nanti anak-anak susah, ini gimana? Dia bengong lagi sambil jalan, dia duduk di satu tempat istirahat. Lalu datang kawannya. Bang, bilang bahasa kita mah, ngapain duduk-duduk di situ?
saya lagi duduk di sini aja, kamu ini ngapain di rumahmu itu? Ada datang satu orang nganterin banyak sekali barang, nganterin harta, nganterin bekal banyak sekali. Kendaraan, kalau zaman dulu kan kendaraannya ya kendaraan onta, kuda gitu. Banyak sekali diantar. Yang benar, dia bilang, iya katanya. Coba pulang. Pas dia pulang kan dilihat, iya betul. Barang-barang sedang diturunin dari kendaraan kapilah itu banyak sekali. Ini dia tanya, ini dari mana datangnya barang-barang ini? Yang punya barang bilang, saya ini dulu adalah kenalan ayahmu. 30 tahun lalu ayahmu memberi modal sama saya, tapi saya nggak bisa jualan gitu kan. Lalu saya pindah ke tempat lain dan sudah laku dan sudah banyak dapat untung. Selama 30 tahun ini saya kembalikanlah kepadamu ini. Kemudian dari situ dia merasa senang gitu kan, Allah telah menolong dan memudahkan dia. Lalu dia berusaha lah dengan harta itu sehingga dia menjadi saudagar, namanya saudagar, pedagang, cepat meningkat, cepat bangun. Kemudian dia menjadi saudagar yang sangat sukses dengan itu. Lalu kebiasaan-kebiasaan dia, perbuatan baiknya nih, terus dia lakukan, membantu kepentingan-kepentingan masyarakat umum, membantu kepentingan orang-orang fakir, seperti kita juga lah begitu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dan semakin dia bantu, semakin dia tolong, dia semakin dermawan dan semakin kaya. Kekayaan tuh meningkat terus. Banyak sekali yang udah dia bantuin itu. Rumah-rumah fakir miskin, rumah-rumah jompo mungkin kalau zaman kita ini dibantu sama dia. Nah, suatu malam karena saudagar ini, sang saudagar yang tadinya miskin ini, dia bertidur dan bermimpi. Di dalam mimpi itu dia lihat sudah hari kiamat. Semua orang dibekali dengan bekal masing-masing di punggungnya itu. Amal perbuatan baiknya dan juga amal perbuatan buruknya, yang rata-rata semua manggul amal perbuatan buruknya. Bahkan dia lihat ada satu orang yang manggul semacam kota dan di dalamnya itu dosa semuanya. Dan semua mereka menuju Allah untuk ditimbang satu-satu, termasuk dia juga. Ketika ditimbang semua amal perbuatan dia yang baik di sebelah kanan, yang membantu banyak orang dengan kekayaannya itu, memberikan ini, memberikan itu kepada banyak orang. Dan perbuatan dosanya di sebelah kiri ditaruh. Tetapi perbuatan baiknya ini juga udah dipotong. Seperti kita kalau ada bantuan dari pemerintah itu suka dipotong sama panitia. Nah itu juga, tapi ini dipotongnya apa? Perbuatan baiknya dipotong. Ada yang ria, ada yang ujub, ada yang pamer, dipotong. Sehingga menjadi sedikit lah itu perbuatan pahalanya itu. Dan ketika sedikit ditimbang ternyata berat ke kiri. Ini alamat menuju neraka. Lalu karena beratnya ke kiri, lalu mati ini. Udah capek merekam. Dan ketika ditimbang perbuatan dia itu beratnya ke kiri, perbuatan baik yang telah dia buat itu semuanya nggak ada yang berhasil mengangkat amal perbuatan baiknya itu, beratnya ke kiri aja. Nah, kemudian dia jadi takut gitu, mana perbuatan saya beramal 1.000 dinar, 20.000 dinar, 10.000 dinar dia bantu, tapi nggak bisa menaikkan perbuatan baik dia, tetap aja ke kiri. Ada lagi nggak perbuatannya yang baik katanya? Ada gitu kata panitianya itu kan, waktu dalam mimpi dia itu penimbangan amal baik dan amal buruk. Ada apa itu? Ini ada 2 anak yatim yang kelaparan lalu dia bantu. Coba naikkan ke situ. Dinaikin, nggak berhasil naik juga. Lalu ada lagi, ini apa? Ini dia pernah waktu itu menolong orang lain. Begini, istrinya itu anaknya di rumah pada kelaparan. Lalu dia waktu itu membeli makanan. Lalu dia kasih makan sama keluarganya. Coba naikkan itu. Naikkan di atas timbangan, dreng, tiba-tiba timbangan itu jadi di tengah adanya. Jadi perbuatan baik dengan perbuatan buruk itu seimbang. Nah, inilah makanya memberikan makanan, memberikan bantuan, memberikan pertolongan kepada keluarga sendiri itu yang lebih baik, kepada orang tua, kepada sanak dan kerabat yang masih kita akrob, orang-orang dekat dengan kita itu masih didahulukan. Nah, sehingga daripada yang lainnya. Kalau selama keluarga kita belum cukup, jangan dulu, penuhi dulu kebutuhan keluarga kita. Nah, kemudian setelah itu amalnya seimbang. Lalu dia udah kok takut nih, ini antara surga dan neraka ini, masih di tengah ini, belum tentu juga ini. Cuma seimbang doang. Lalu
Ada lagi, ini yang terakhir kata dia. Waduh, dia udah lemes dah. Apa itu? Ternyata begitu ditimbang, begitu dikeluarin dua tetes air mata. Teringatlah dia 2 tetes air mata ibu yang pernah lagi jalan, dia dilema. Ini ada suatu makanan mau saya kasih sama anak di rumah atau mau kayak kasih orang yang udah memandang gitu kan dengan penuh harap, karena memang udah beberapa hari ini gak makan. Dan dia anak yatim, lalu dia kasihlah, sehingga ibu itu saking gembiranya meneteskan dua tetes air mata, lalu dia berdoa kepada Allah. Kemudian coba naikkan itu. Begitu dia naikkan 2 air mata itu, tiba-tiba air mata itu berubah menjadi, timbangan itu menjadi miring ke kanan. Jauh gitu miringnya tuh, sampai-sampai kan perbuatan buruknya itu kalah dengan perbuatan baiknya yang ditimbang itu. Hanya karena 2 tetes air mata orang yang pernah dibantu sama dia. Berat ke kanan. Itu bantuan yang pernah dia berikan kepada masyarakat umum, 10.000 dinar, 20.000 dinar, 1.000 dinar, itu semuanya masih kalah. Kenapa? Waktu itu dia kaya raya, sehingga memberi segitu ya biasa aja. Kayak kita zaman sekarang membangun masjid segala macam kan ya karena kita punya. Coba kalau pas kondisi kita nggak punya, cuma itu-itunya yang ada di tangan, itu juga yang kita berikan, itu pahalanya lebih tinggi daripada ketika kita punya. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ketika ditimbang Pak, 2 air mata itu ternyata bisa mengangkat perbuatan baik dia sangat tinggi, bisa memberatkan perbuatan baik dia. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sebab itulah di bulan Ramadan ini, marilah kita setelah kita memenuhi kebutuhan keluarga ini semuanya, kita bantu kerabat, saudara, sanak dan famili yang masih dalam kekurangan. Kadang-kadang encang-encing kita nih di tempat yang agak jauh dari rumah kita, di kampung sebelah kita, kadang-kadang kita nggak tahu mereka buka pakai apa, mereka sahur pakai apa. Itu kita ingatin juga itu. Kan udah pernah saya kisahkan dulu ketika kondisi luar biasa itu sulitnya, sudah hampir bergerak mau meminjam kepada tetangga yang punya toko. Waktu itu saya terdesak itu untuk membayar yang wajib dibayar hari ini juga. Kalau enggak jangan tanyalah, orang tuh udah, karena kita waktu itu menyewa rumah dan orang yang punya rumah ini udah berkali-kali kalau telat sehari aja udah marah-marah. Lalu jadi bulan puasa pun begitu juga, jadi susah. Akhirnya waktu itu karena belum ada pendapatan, belum ada uang, belum masuk. Waktu itu memang udah ada, cuma belum masuk gitu kan. Saya pikir hari ini masuk. Jadi ketika saya tengok, ternyata ini udah sepakat mau pinjam ke tempat tetangga. Tapi sebelum itu nanti kita sholat zuhur dulu kata saya kan. Tapi baru kita pergi. Begitu ditengok, saya refresh rekening, alhamdulillah udah masuk uang 8 juta rupiah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Lalu apa yang terjadi? Saya berusaha untuk berpikir, mungkin ada kerabat yang agak kekurangan. Nanti kita sambil membayar ini, kita beli di pasar, kita antar ke mereka. Nah itu sudah terjadi beberapa bulan puasa yang lalu. Nah ini mudah-mudahan juga kepikiran sama kita itu, kerabat kita, encang-encing kita ini, yang mereka pendapatan agak berkurang karena segala macam sebab lah. Itu kita teringat juga pada mereka. Mudah-mudahan ketika ditimbang nanti, amal perbuatan kita lebih banyak perbuatan baiknya. Kagak usah nunggu punya dulu. Karena kalau udah nunggu punya itu, ini sudah sedikit kan. Perjuangannya sudah dikit tuh, penahanan beratnya itu sedikit, cuma duit cuma ada 10.000, 100.000 misalnya, lalu itunya kita bagi sama kita berikan kepada yang membutuhkan. Nah itu lebih besar perjuangannya, lebih besar apa ya, taraf keberatannya itu lebih besar daripada, itulah kita berpikir dikasih atau tidak. Nah itu yang menjadi beratkan timbangan itu. Kadang-kadang yang 10.000 dinar, 100 juta, 1 miliar itu dihitung sama Allah biasa-biasa aja. Nah sedangkan yang sedikit cuma 100.000 atau 50.000 itu lebih berat pahalanya. Nah itu karena diberikan pada saat kita dalam keadaan susah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Makanya diajarkan untuk beramal, berbagi dalam keadaan apapun. Ketika kita punya, memberi berapa aja nggak ada masalah. Tapi ketika kita susah, lagi dalam keadaan ekonomi susah, memberi itu luar biasa sulitnya. Terima kasih atas segala perhatian. Mudah-mudahan Allah memudahkan segala urusan kita di bulan Ramadan ini, bisa mengakhiri bulan Ramadan nanti di akhir bisa penuh puasa kita sampai akhir, dan bisa kawaladin kharajat min batnil ummihi, pada akhir bulan Ramadan nanti kita sebagaimana anak bayi yang keluar dari ibunya,
ketika baru dilahirkan bersih dari segala macam dosa. Dan Allah menghitung sebagai suatu perbuatan baik. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.